Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Hukum J semester 5 Winsuska Riau dengan NIM 18207-11454. Baik, mohon izin Bapak Dasrul SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah delik-delik dalam KUHP. Di sini saya akan membuat video terkait mengenai tugas minggu lalu, yakni tentang sistematika KUHP, kemudian aturan umum, kejahatan dan juga pelanggaran. Baik, langsung saja kita akan jelaskan. Yang pertama mengenai sistematika KUHP. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di dalam KUHP ini terdiri dari buku ke-1, buku kedua dan juga buku ketiga. Yang mana di dalam buku ke-1 KUHP ini berisikan tentang aturan umum, kemudian dalam buku keduanya berisikan tentang kejahatan, kemudian dalam buku ketiganya itu berisikan tentang pelanggaran. Baik, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama dalam buku ke-1 aturan umum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di dalam buku ke-1 ini terdiri dari 9 bab dan juga dimulai dari pasal 1 sampai pasal 103. Yang mana aturan umum ini merupakan aturan yang sangat urgensi ataupun yang sangat fundamental sekali. Mengapa demikian halnya? Karena sejatinya tanpa adanya aturan umum ini maka kita tidak akan bisa menerapkan ataupun melaksanakan aturan-aturan yang terdapat dalam buku kedua, kejahatan, ataupun dalam buku ketiga, pelanggaran. Karena sejatinya kita misalkan dalam pasal 1 KUHP disebutkan bahwasannya di sana tidak ada suatu perbuatan pun yang dapat dipidana jika tidak ada aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Maka ini jelas menjadi pondasi awal untuk kita menerapkan aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP. Baik, berikutnya dalam buku kedua yaitu berisi tentang kejahatan. Kejahatan ini disebut juga dengan delik hukum atau rechtsdelikten. Mengapa demikian halnya? Karena sejatinya sebelum adanya aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan tersebut yang terdapat di dalam KUHP, masyarakat ataupun orang telah menganggap bahwasannya perbuatan-perbuatan kejahatan semisalnya pencurian, pembunuhan, dan juga perkosaan tersebut telah dianggap oleh masyarakat suatu perbuatan yang layak dihukum. Karena kejahatan ini ataupun rechtsdelikten ini bersumber dari norma agama ataupun norma kesusilaan. Jadi tanpa ataupun sebelum adanya KUHP ini orang telah menganggap bahwasannya itu suatu perbuatan kejahatan dan layak dihukum. Kemudian di dalam buku kedua ini ataupun kejahatan ini biasanya pidana yang diberikan itu merupakan pidana penjara. Baik, selanjutnya yaitu buku ketiga yaitu mengenai aturan-aturan pelanggaran. Baik, untuk pelanggaran ini terdiri dari 9 bab. Kemudian itu pasalnya bermula dari pasal bermula dari pasal 489 sampai dengan pasal 569. Nah, untuk buku ketiga pelanggaran ini disebut juga dengan istilah rechtsdelikten ataupun delik undang-undang. Karena sejatinya suatu perbuatan tersebut dapat dihukum jika ada aturan-aturan pelanggaran yang diatur di dalam undang-undang, yang diatur dalam KUHP ini. Jadi berbeda halnya dengan kejahatan tadi. Tanpa adanya KUHP orang telah mengatakan bahwasannya itu suatu tindakan kejahatan atau layak dihukum. Namun berbeda halnya dengan pelanggaran. Itu harus ada terlebih dahulu undang-undang yang mengaturnya tentang pelanggaran ini. Apa-apa yang tergolong pelanggaran. Seperti misalnya pelanggaran yang terhadap aturan-aturan seperti lalu lintas dan lain sebagainya macamnya gitu. Jadi biasanya untuk sanksi yang diberikan terkait buku ketiga ini, pelanggaran ini berupa sanksi denda ataupun sanksi kurungan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan terkait mengenai materi PowerPoint yang telah saya serahkan minggu lalu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah dalam KUHP, Bapak Dasrul SHMH. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.